keadilan yang membawa pemulihan, bukan sekedar hukuman. Dan kita nanti akan kedatangan Bapak Rifai Effandi SHMH sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Jadi tetap stay tune di 100 FM dan langsung dari Jalan Sultan sekarang udah Pami Makolim 100 FM. Dan untuk informasi, kita sudah resmi Syekh Muharram dilantik sebagai Bupati Aceh Besar jalur independen, dan kita semogakan semua harapan untuk masa yang akan datang hingga nanti 2030. Dan ini dia program Jaksa Menyapa, jadi tetap stay tune di 104 FM. Kita bawain hari ini bisa nyampe ke semua pendengar. Nah, nih Pak Rifai, kita sebelumnya udah pernah ketemu di jumpa ya. Iya. Udah pernah ketemu di sesi sebelumnya sama di program Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa, betul. Ya, kali ini kita dengan tema yang baru lagi bareng sama Pak Rifai. Dan gimana nih Pak soal restoratif justice? Kayaknya kita cuma tahu restoratif justice-nya aja nih. Kan, maksudnya apa nggak tahu ya? Pengertian dari hukumnya kan kita kayaknya perlu lah Pak. Perlu ya. Restoratif justice ya. Untuk restoratif justice ini simple sih sebenarnya. Restore, dari kata restore, Iya. mengisi kembali. Justice itu keadilan. Ya. Jadi mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana itu. Nah, itu semangatnya di situ. Nah, apakah dengan terjadinya restoratif justice ini menjadikan seseorang itu tidak dipidana? Gimana? Nah, ini pertanyaan kan, gitu kan? Ya. Apa dengan restoratif justice ini kemudian yang bersangkutan itu dibebaskan? Enggak, dia punya catatan kriminal tetap. Nah, restoratif justice ini juga enggak serta-merta bisa kita laksanakan begitu aja. Ada kriteria khusus yang telah ditetapkan oleh Perja atau peraturan jaksa nomor 15 tahun 2020. Nah, jadi di dalam Perja itu menyatakan persyaratan untuk dapat dilakukannya tindakan hukum oleh kejaksaan berupa penghentian penuntutan dalam rangka restoratif justice. Ya. Kalau di masyarakat orang taunya restoratif justice nih. RJ. Iya, atau satu lagi sistem damai. Nah, katanya Ya, gitu. damai. Sebenarnya simpelnya sih damai. Cuma kan damai itu dalam artian gimana saya bilang? Damai itu kan tidak membawa konsekuensi hukum yang pasti. Iya. Artinya ya, sering kita dengar gini kan, saya bersedia memaafkan, namun proses hukum tetap berjalan. Oh iya. Nah, itu ini yang terjadi ini, Ya. kan sering Ya. dengar kan. Saya memaafkan, tapi proses hukum tetap lanjut. Nah, di dalam RJ nggak begitu. Nah, di dalam RJ ini dia bersedia memaafkan dan dia menyatakan pergi tidak menuntut lagi. Tapi proses hukum. Proses hukum itu berhenti di penuntutannya. Oh. Jadi itu setelah kita tahap 2 dari penyidik itu penerimaan tersangka, kemudian barang buktinya diserahkan ke jaksa. Di situ mulai proses penuntutan. Nah, nanti secara mekanisme dipanggil, diundang. Kita mengundang korban dulu. Ya. Nah, korban. Kita tanya kesediaan juga dari terdakwa. Apakah kamu ingin menyatakan permintaan maafmu Ya. kepada korban ya? Nanti kita undang korban untuk kita dengar keterangannya apakah mereka bersedia memaafkan. Nah, tidak. Kalau nggak bersedia ya nggak bisa. Tapi proses restoratif ini biasa digunakan di kasus yang gimana? Nah, itu dia pertanyaannya, menarik ya kan? Ada di butir nomor pasal nomor 5 itu untuk perkara yang tersangkanya itu baru pertama sekali melakukan tindakan. Yang tersangkanya. Ya, jadi
dia baru sekali melakukan tindak pidana. Ya. Nah, di dalam perkara itu ya, sebelumnya dia nggak punya catatan kriminal dan tidak ada. Nah kemudian ada ancaman pidana itu tidak melebihi dari 5 tahun. Untuk yang Ya, syarat RJ. Oh. Jadi kan dia kan biasa dihadirkan itu Ya. berkasnya kan ada tuh, Ya. kita teliti. Dan ancaman hukuman pidana itu tidak melebihi 5 tahun. Ya. Nah, misalnya pencurian biasa, nah itu kan nggak lebih, apakah penggelapan itu kan nggak lebih dari 5 tahun. Nah itu bisa. Nah, jadi terus ada syaratnya lagi, kerugiannya itu tidak lebih dari 2,5 juta. Artinya itu pencurian ringan, pencurian biasa gitu, ringan-ringan ya. Terus kemudian banyak syaratnya nih. Ya. Kerugian atau kondisi korban itu akibat dari tindak pidana harus dipulihkan. Ya. Artinya misalnya yang dicuri sepeda motor nih, Ya. sepeda motor yang dikembalikan. Kalau memang sudah terjual mungkin, ya digantilah sepeda motornya. Atau bisa Iya. atau bisa dengan lain itu bentuk gantinya Ya boleh, sepanjang korban menerima. Artinya kita juga sangat selektif di dalam hal ini. Saya juga jajaran sama pimpinan juga tidak mau RJ ini dijadikan ajang pemerasan. Ya. Kadang kalau istilah bahasa Aceh, tepok kameng bayi lumo. Ini yang kita nggak berkenan. Ya. Nah, kita bukan alat untuk Cari untung. iya cari untung, bukan. Kita menilai itu secara real. Ya. Berapa sih kerugiannya? Kira-kira berapa sih? Misalnya korban penganiayaan ini, Ya. berapa sih pengobatannya? Kan kita cek Ya. semua. Jadi semua itu harus realistis. Ya. Kalau misalnya syarat-syaratnya tadi misalnya kurang nih, gimana dia? Nah kalau kurang itu nggak bisa kita penuhi. Nah, karena memang kita ada ketentuan yang mengikat kita para jaksa dalam melaksanakan RJ ini. Tapi ada beberapa pengecualian memang masih di dalam poin Ya. poin dari ketentuan Syarat-syarat. dia perja tadi. Oh. Peraturan jaksa. Ya. Baik, sahabat Romo sebentar lagi kita bakal kembali balik ke sesi berikutnya dan kali aja ada yang mau nanya di 0853 7332 8121 informasi pertama sebagai pembuka ilmu kita hari ini dan kita kali udah banyak tahu tentang restoratif justice dan semoga hari ini lebih bermanfaat bagi kita semua dan segera kita akan kembali dan kita mau sedikit membahas tentang pendekatan restoratif nih, gimana Pak? Nah, pendekatan ini sudah sejalan dengan apa yang dicita-citakan sama Bapak Jaksa kita, Sultan saya kira. Nah, beliau memang mengupayakan untuk kita jajaran kejaksaan seluruh Indonesia, baik kami khususnya di Indonesia juga mengupayakan itu. Nah, namun hasil di lapangan kan bukan yang mau kita, Ya. yang berkaitan dengan pihak lain, korban terutama. Kejadian macam-macam. Iya, macam-macam kejadian. Ya, upaya kita telah maksimal memang sebagaimana pedoman kita mengundang para pihak untuk mengupayakan RJ tersebut. Karena gini, terakhir saya dengar tuh dari Pak Nasir ya, Nah. Pak Nasir kepala rutan kita nih di Jantok. Nah itu overcrowded kita. Iya, kapasitasnya melebihi dari yang seharusnya. Itu sampai 3 kali lipat. Nah, dengan semangat inilah kemudian memang ada kebijakan-kebijakan dari penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan maupun pengadilan. Itu ada yang namanya mekanisme RJ lagi. Nah itulah untuk supaya mengatasi atau mengurangi membludaknya kapasitas di rutan maupun lapas. Karena kita di Lambaru ada, Janto ada, kalau untuk Aceh besar di Kaju Aceh besar Batu Salam kan ada juga. Ya, tapi itu rutan kota. Iya. Cuma tempat
tempatnya memang Jati Besar Ya, sama kayak lapas Lambaru kan, Ya. kota. Ya. Tapi pada prinsipnya memang lapas itu semua nggak no problem, tapi kan kapasitasnya saja. Iya. Nah, sama kayak kita di sini rutan gitu kan. Iya. Itu over capacity. Oh, jadi harusnya ini jadi lebih bermanfaat buat yang masalah-masalah kecil gitu kan? Ya. Yang kira-kira bisa diselesaikan. Intinya Oh. RJ ini supaya gini, tidak ada dendam lagi. Ah. Nah kan kita kadang-kadang kan iya, supaya ya kalau bahasa gaul sekarang memanusiakan manusia nih. Ya, sama-sama manusia lah. Siapa sih yang nggak pernah salah gitu loh Ya. kan gitu. Nah, itu intinya itu mengembalikan keadaan ya sekiranya seperti sebelum terjadinya tindak pidana itu. Nah, Kayak nggak ada wapan. ya kan didamaikan. Ya. Kita bisa tengok berbagai tempat ya. Ya. Kita juga baik di kejaksaan, curi handphone, Ya. curi motor, istrinya mau melahirkan, kita kan nggak pernah tahu. Ya. Apa istilahnya, inspirasi, dorongan dia untuk melakukan tindak Ya. pidana ini kan Macam-macam kan? Iya. Terpaksa kadang Iya. karena betul. Kadang anaknya di rumah sakit, kita kan nggak pernah tahu, namanya sisi kemanusiaan itu kan ya. tetap ada, walaupun mereka di pihak yang salah, korban di pihak yang teraniaya kan pasti. Iya. Disitulah bentuk kemanusiaan yang ada. Hukum ini nggak cuma hanya menghukum saja. Makanya RJ ini kemudian digalakkan oleh Pak Jaksa Agung kita sekarang itu dari periode pertama kemarin. Ya, karena 2020 Ya. itu sudah mulai gencar dan alhamdulillah beliau pun juga berhasil ya mendorong kita di seluruh Indonesia untuk melakukan itu, dan itu tidak ada biaya, Gimana? Nggak ada. tidak ada cawe-cawe, tidak ada. Kita dalam penegakan hukum yang kita laksanakan tidak ada. Oh iya. Iya. Kadang-kadang itu kan kamu dengar nih apa, Ya. kasih duit habis perkara KUHP. Ah. Itu nggak ada, saya jamin, saya pastikan tidak ada. Kalau Ya. ada silakan laporkan. Ya, ya. Kita juga punya nomor hotline sekarang, Iya, Pak. laporkan ke Kejaksaan Tinggi juga boleh. Saya bisa pastikan kalau kita di Aceh Besar Ya. tidak ada yang namanya dari situ duit-duitkan tunai. Ya. Saya pastikan itu atas nama pimpinan juga, kalau ada silakan laporkan. Ya. Itu dia sahabat Panglima di 100 FM, tapi intinya balik ke yang tadi, kalau misalnya curi motornya balik ya. Jadi ganti rugi aja. Ganti sebenarnya. rugi ya, ganti rugi. Ya. Kalau memang masih ada motornya Ya. tapi lengkap ya, karena motornya ada mesinnya hilang. Ya, belum balik kerugiannya ini. Jadi tadi kerugiannya bisa balik ke si korban, Ya, karena nggak ada sistem ngambil untung. Karena beberapa kan kalau misalnya Ya. kejadian motornya harga berapa, betul. Nah itu yang saya sampaikan tadi, banyak terjadi yang kemudian RJ ini tidak berhasil. Ya seperti jadi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk nyari duit ini lebih. jual motor ganti harga mobil kan? Nah itu yang nggak tahu kan. Kan nggak sanggup lah dipenuhi kan. Artian dalam RJ ini juga bukan mereka ini kemudian harus dipersalahkan dengan tuntutan ganti kerugian yang melampaui kerugian yang ditimbulkan. Iya. Nah, gitu. Ya, berarti kesimpulannya tadi gantikan sejumlah kerugiannya, Pak. Iya. Kalau di dalam RJ ini juga ada yang bersyarat, Ya. ada yang tanpa syarat. Ya, gimana? Nah, jadi kalau di RJ ini dia ada bersyarat. Contoh, kalau pemulihan hak itu tetap, ya kan? Ada juga yang dia nggak menuntut itu, asalkan yang bersangkutan minta maaf dan korban memaafkan, sudah selesai. Tinggal tanda tangan berita acara, kemudian, nah itu nggak berhenti di kita expose tuh sampai ke Kejaksaan Agung. Disetujui dulu baru bisa dihentikan. Nah, mekanismenya itu bukan di kita. Kita mengusulkan, mengupayakan untuk kemudian kita paparkan itu bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Zoom biasa virtual kan, Ya. mungkin kita presensi. Nah, nanti dari hasil pemaparan kita, kemudian dari dokumen-dokumen yang ada kemudian diteliti. Nah,
kesimpulannya nanti disampaikan ke kita. Apakah ini kemudian diakomodir untuk dihentikan atau tidak, itu putusannya oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ya, itu dia informasi yang bisa kita dapat. Dan kalau soal aturannya mungkin ada aturan yang mengikat selain syarat tadi Pak, di segi undang-undang atau aturan lain mungkin. Memang ada yang namanya penghentian penuntutan ini, ada beberapa jenis ya. Karena kepentingan umum itu memang diatur dalam KUHP. Ada yang sifatnya memang kebijakan seperti ini memang untuk mengupayakan keadilan tadi. Nah, keadilan ini memang seyogyanya ditempuh melalui mekanisme peradilan, apa litigasi, pengadilan pidana. Tapi di dalam ARJ ini tidak tertutup kemungkinan, karena ini korban sudah dipenuhi, ya kan, tidak ada lagi yang dirugikan. Jadi untuk apalah kita menghukum orang kalau segala sesuatu itu sudah dipenuhi. Tapi nggak semua hal ya, nggak semua hal ya, kayak korupsi misalnya, udah bayar kerugiannya terus ya nggak gitu gitu loh ya kan. Nah, ini untuk perkara yang terkait dengan orang dan harta benda. Orang dan harta benda. Ya, orang berarti nyawa. Kayak penganiayaan, pembunuhan. Itu kalau pembunuhan enggak, karena ancaman hukumannya kan di atas 5 tahun, maksimal kalau pembunuhan biasa 15 tahun. Berantem lah misal, pukul-pukulan. Perkelahian lah. Penganiayaan, pencurian, gitu kan. Yang ringan-ringan lah. Kalau yang berat-berat enggak. Nyuri rame-rame nih. Nah, 5 orang nyuri udah komplotan nggak bisa. Dia sindikat nggak boleh. Sindikat enggak? Ya enggak, perorangan ya. Kalau sindikat nggak bisa, itu udah jaringan ya. Kalau yang perorangan bisa. Berarti kalau misalnya fungsi kejaksaan di situ sebenarnya orang yang ini ya? Ya, kita menegakkan hak yang daripada korban tadi. Sama kayak mediator juga nih. Ya, dia prosesnya tetap seperti mediasi memang. Nah, apa-apa nanti yang menjadi keberatan dari pihak korban misalnya. Pertama kan ini korban yang kita kedepankan. Sekarang gini, contoh saja. Pada intinya penegakan hukum banyak berbicara mengenai hak sangka dan terdakwa. Korban ini mau gimana ya? Kamu dicuri mobilmu, dicuri mobilmu, orangnya masuk penjara, mobilmu tetap abadi. Kalau kita di posisi korban, apa yang kita harapkan? Apakah hanya orangnya saja kita masukkan penjara? Mobilnya gimana? Mobilnya gimana? Kalau gitu caranya banyak nih yang rugi orang ya. Tapi itulah balik lagi. Ini yang pertama gitu. Kalau memang dia masuk dalam sindikat nggak bisa. Nah, untuk gini loh, biasa kan kalau di dalam persidangan itu kemudian diputuskan oleh orang yang bersangkutan, si terdakwa tadi menjalani pemidanaan selama misalnya 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun. Apa sih mekanisme yang bisa didapat oleh korban ini untuk diberikan hak? Ini berkaitan perdata tadi. Nah, dengan RJ ini perkaranya menjadi simpel, nggak berlarut-larut yang memakan waktu panjang juga menghabiskan anggaran negara. Orang ditahan, negara kasih makan efisiensinya di mana gitu. Ya kalau memang si korban kemudian bersedia memaafkan, enak, kenapa enggak? Toh ini kan yang terbaik yang diharapkan oleh korban. Asalkan kerugian tadi dipenuhi. Kalau kita sebagai korban kan ganti ruginya yang penting, Pak. Jarang sekali kan misalnya, udah saya maafkan lah gitu aja, mobil saya hilang nggak apa-apa ya. Ini bicara realita. Hampir nggak ada. Kecuali yang dicuri memang toki mobil mungkin. Pabrik mobil ya nggak apa-apa. Kalau curi 1 besok aku buat 10 gitu kan. Kalau dicuri 1 yang punya sadarnya enggak deh yang 1. Nah ini itu problemnya kan seperti itu. Kalau yang terjadi seperti itu. Itu dia saudara Mas, kita bakal balik sebentar lagi, kita bakal kembali dengan informasi yang juga baru. Itu dia
soal restoratif justice yang semoga kita semua bisa jadi ngerti. Nah, gimana kesimpulan bakal disimpulin di akhir supaya teman-teman semua bisa ambil hasil akhir dari diskusi di hari ini di program Jaksa Menyapa. Jadi tetap stay tune di 104 memang 50. Nanti ada Udah di 11.13 waktu Indonesia bagian barat dan kita bakal sampai ke sesi terakhir buat sahabat kembali dengerin. Tadi kita udah bahas banyak Pak ya soal restoratif justice yang sekiranya biar nggak ngabisin banyak waktu juga. itu untuk yang ada korban. Ini yang nggak ada korban ini. Yang korbannya diri sendiri. Ya. Ini yang korbannya diri sendiri. Diri sendiri. Apa Ya. tuh? Dipukulin misal. Nggak bisa lah, masa pukul diri sendiri. Oh, kerugian. Narkotika. Aduh. Nah, ini kan. Aduh, gimana tuh? Ini perkara narkotika di RJ juga, di restoratif justice. Untuk mereka yang ditetapkan sebagai pengguna. Nah, jadi mereka korban penyalahgunaan. Bukan bandarnya ya, bandarnya bisa di RJ. Orang jual, orang beli, orang antar sabu, orang antar narkotika itu nggak bisa RJ. Iya. Nah, tapi yang korbannya, korban penyalahgunaan. Iya. Nah, dia ada ketentuan khusus yang mengatur itu dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif justice. Itu baru tuh. Udah lama. Ya beriringan lah dengan. Oh, 2020 Iya. juga kan? Iya beriringan. Tindak lanjutnya. Oh iya. Oh sekarang kan dia korban. Ya. Terus masa kita tuntut juga. Nah ini yang jadi dilema di waktu perumusan. Kemudian waktu RJ ini narkotika ini kan nggak masuk di awal. Ya. Nah, tapi kan secara klausul dia ancaman hukumannya kan maksimal 4 tahun untuk korban penyalahgunaan narkotika. Nah, masih di bawah. Ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu seperti ketentuan yang ditetapkan oleh surat edaran Mahkamah Agung ya kemudian juga oleh kita itu jumlah barang bukti tidak melebihi dari 1 hari penggunaan. Untuk sabu di bawah 1 gram. Untuk ganja yang populer lah, populer di Abes ya kan, Aceh Besar dan sekitarnya. Iya, sekitarnya kita itu enggak Iya. soal-soal itu masih ini ya. Jadi untuk ganja itu tidak lebih dari 5 gram ya, 5 batang. Iya. 5 batang rokok ya. Iya. Nah, itu ada beberapa lagi itu MDMA atau enggak? Itu. Ekstasi. Oh, Itu, jenis obat-obatan. bahasanya MDMI. Ya. Iya. Nah, jadi itu nggak boleh tanpa ada ketentuan itu. Nah, kenapa RJ ini kemudian menyasar ke narkotika? Lah bayangin lah orang yang menjadi korban terus di penjara, bukan dibolehkan, kan itu. Iya. Nah RJ nanti bentuknya apa? Dihentikan penuntutannya, tapi dia wajib menjalani rehabilitasi. Iya. Nah, rehabilitasi medis ketergantungan obatan Terlarang. terlarang. Oh, jadi tetap harus. Kalau soal yang korupsi misal Korupsi nggak bisa di RJ. otomatis berarti ya. Karena kan Ya. pernah ada yang nanya nih, misal nih Ya, korupsinya kecil apa kira-kira gimana nih? ya Bahwa- dia kalau di dalam Tipikor sampai hari ini belum ada ketentuan untuk Nah, restoratif justice. ya. Itu mungkin masih di sebelum tahap itu sudah dikembalikan kan biasa kalau di Tipikor nih. Ya. Ada temuan yang kemudian kalau nggak salah saya sekitar 60 hari 60 hari setelah diumumkan temuan itu Ya. ada diberikan kesempatan bagi pihak yang kurang melaksanakan kewajibannya itu untuk memenuhi kewajibannya. Nah itu nggak kita proses lagi karena dia udah memenuhi. Artinya itu memang kebijakan itu masalah saya itu MOU dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPK masalah saya dan kita ya. Nah itu ada tenggang waktu 60 hari untuk penyelesaian misalnya yang misalnya di Pemkab Aceh Besar Ya. itu ada kelebihan bayar tuh misalnya terhadap pekerjaan proyek misalnya. Ya.
dari kelebihan itu dari pihak rekan ini harus mengembalikan, disetorkan kembali. Atau kelebihan bayar tadi, ada dia kerjanya kurang tapi bayarnya lebih kan. Terus itu dikembalikan uangnya, disetorkan ke kas negara, kas daerah yang ditetapkan dalam temuan tadi, baik inspektorat kita maupun BPK atau BPKP. Baik, itu dia sahabat penglima untuk edisi hari ini Jaksa Menyapa. Semoga lain kali kita bakal berjumpa kembali dengan teman-teman jaksa yang datang ke kita. Ini juga salah satu langkah buat sosialisasi kepada masyarakat dimanapun teman-teman yang mungkin lagi di tol nih, biasa dengerin musik dan lain-lain, lagi perjalanan pulang ke kampung bisa sambil dengerin dan sambil belajar gitu, juga buat yang ada di studio. Nah itu dia sahabat penglima, kira-kira Bang gimana? Dikit lagi buat poin-poin penting lah buat masyarakat tahu kira-kira dari tema restoratif justice hari ini. Ya, apa ya? Hari ini kita memang bicara masalah restoratif justice ini sebenarnya untuk menggugah masyarakat untuk bisa lebih memaafkan, terutama di besar ya saya bawa. Karena banyak kejadian itu kita mengupayakan sekali untuk penyelesaian perkara ini melalui restoratif justice, tapi nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Kita tidak makan. ini saya bilang realita ya. Makan, tapi memang ada beberapa yang nggak seperti itu. Artinya memang tidak ada kerelaan. Ya kita nggak bisa salahin. Ini kan soal rasa ya kan. Mungkin sakit hati kan. Nah itulah dengan memaafkan tadi lah obat paling mujarab untuk menyembuhkan sakit hati tadi. Itu. Nah terus kemudian ada poin penting nih yang ingin saya sampaikan. Nah ini untuk peningkatan layanan kejaksaan ya. Kita ada buka loket layanan tilang, penebusan tilang loh, di mall pelayanan publik kita di Lambaro. Nah itu untuk teman-teman mungkin yang melanggar lalu lintas terus kemudian ditilang oleh petugas ya kan. Nah itu bisa ngambil di loket kita tuh. Jadi nggak perlu pergi ke Janto, tapi tiap hari Jumat. Setiap hari kita hanya bisa melaksanakan itu di hari Jumat. Jadi tiap Jumat itu kita buka layanan pengambilan tilang di mall pelayanan publik kita di Lambaro. Dari jam 8:30 sampai jam 3 sore. Nah, tapi itu untuk tilang yang di bulan yang sama. Nah, misalnya kita kena tilang tuh di bulan 1 tuh. Nah, ngambilnya di bulan 1. Bulan 2 di bulan 2. Kalau udah kalau misalnya itu kan karena berkasnya kan banyak, kita mungkin bawa semua yang mobile. Nanti bisa disampaikan dulu di ada nomor WA kita, kontak layanan kita, mungkin bisa dicatat. Berarti tadi jam 9 sampai jam 3 setiap Jumat. Nah, tapi Jumatan serah ya. Nanti kamu buka ini Bapak itu bilang. Jumatan ya. Jumatan apa dicambuk ya. 0812 6282 0812 6282 1479. Itu nomor kontak layanan tilang kita untuk memberitahukan misalnya ada yang teman-teman mungkin kena tilang itu tidak di bulan sama, udah lewat loh, udah lewat mungkin setahun atau apa kan, dia mau ngambil barang bukti tilang berupa STNK atau SIM-nya, itu bisa menghubungi terlebih dahulu, mau jadwalkan. Diinfokan ke kita, nanti kita cari berkasnya, kita bawa. Kalau udah lebih waktu berarti masih bisa dijadwalkan buat ini, makanya saya kasih kontak layanan tadi untuk diinfokan ke petugas kita. Boleh diulang aja Pak, biar teman-teman tahu nih. 0812 62 82 1479. Itu nih salah satu supaya kita bisa tahu informasinya setiap Jumat 9 sampai jam 3 siang. Setengah 9 sampai jam 3 sore. Sampai jam ini sesuai dengan amanat dari
Pak Kajari kita, Pak Jenny Novian ini menyampaikan bahwa memberikan kemudahan untuk pelayanan ke masyarakat. Ya, Kadang kita jauh nih Pak. Ya, Janto Di Lambaru. Janto. Teman-teman yang di Ini mau ngambil tilang nih, tilang kadang dendanya tuh 100.000. ya. Naik ke Jantonya 150.000 Pak, jadi totalnya tuh 250.000. Nah ini kita dari Kejaksaan juga membantu masyarakat supaya Lebih mudah. Ya, aksesnya lebih mudah dan biaya murah. Dan Ya. Jadi kan kok ngambil tilang sini kan jauh. Ya, teman-teman yang di Belang Bintang terasa tuh. Terasa, apalagi yang di Lepung Pak, Kampung ya kan. Lepung ke Banda Aceh aja udah berapa? Nah, tol lagi kemarin. Jadi banyak dendanya. Ya, itu dia sahabat Bima informasi buat hari ini. Tapi ya terakhir ada informasi pelayanan dari Bang Rifai juga tadi yang ngasih tahu kalau misalnya setiap jam 8:30 sampai jam 3 sore. 3 sore di Mall pelayanan publik. Mall pelayanan Ya. publik di Lambaru. Teman-teman yang mungkin ada kena tilang, tapi jangan lupa bawa surat tilangnya itu kan. Ya, bawa resinya. Nanti kalau pembayaran sekarang kan kita nggak terima cash. Ya, transfer. Udah model apa tuh? Mobile banking boleh. Oh, orang pakai QR code bisa. Ya, dia kan ada setoran apa? Setoran apa namanya tuh? PNBP. Oh iya ya. PNBP. Oh, ya. Ya itu dia salam pribadi. Kita ada di 11:24 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa sholat Jumat buat hari ini. Kita ada di hari Jumat di 14 Februari 2025. Kita udah ngebahas banyak soal restoratif justice dalam tema hari ini. Jadi buat sahabat Unima semoga informasi yang udah disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Itu dia untuk edisi hari ini, hari Jumat 14 Februari 2025 bareng dengan Hadi di program Jaksa Menyapa, Restoratif Justice, keadilan membawa pemulihan, bukan sekedar hukuman, dan Pak Rifai Afandi SHMH. Ya, kita salam-salam dulu nih Pak buat sahabat pemirsa yang mau sholat Jumat, dan kita ucapin terima kasih juga ya Iya. ada yang udah dengerin ya. Udah dengerin, yang belum dengar mungkin bisa ada kita. Recordnya ada kok. Oh, record ada. Ya, ya itu dia sahabat pemirsa. Terima kasih untuk edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.